Oke, kakak-kakak selamat sore menjelang malam. Kita jumpa lagi, Kak. Sore Kakak. Dari Gosil. Yang mana kita punya durasi waktu sudah terjeda 21 menit, Kak. Karena kesepakatan waktunya itu kan 18.00, Kak. 15 menit dibuka jam 6 itu kan sudah harus standby, Kak. Makanya ini kita sudah molor daripada 21 menit. Sementara kita punya durasi waktu untuk Zoom saat ini, Kakak, itu 3 JP, Kak. Nanti dimintakan kesepakatan dari kakak-kakak sebentar nanti ini. Besoknya itu kita jalan jam berapa. Kemudian hari Sabtunya itu juga kita jalannya jam berapa, Kak. Tapi yang pastinya tidak mungkin besok itu jalan jam 6, Kak. Jadi nanti kakak-kakak sepakati bersama, yang pastinya tidak mungkin di besok harinya itu jalannya jam 6, Kak. Oke, kakak-kakak. Salam jumpa kembali, Kak, dalam ruang yang punya kita, ruang virtual. Yang mana kita berdurasi jeda di hari kemarin dan kita bertatap maya kembali di hari ini dengan materi yang berbeda terkait dengan komunitas belajar di sekolah atau yang kita kenal dengan KBS kan. Tapi sebelum itu Kak, mari kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan, kita datang menundukkan kepala kita, heningkan sejenak dan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke kakak-kakak, di saat ini kita kembali lagi Kak dengan materi kita yang baru tapi barang baru stok lama Kak. Karena apa yang kita dapatkan di hari ini terkait dengan KBS yang mana kita kenal dengan komunitas belajar di sekolah atau Kombel seperti itu. Ya biasanya disingkat itu Kombel, komunitas belajar. Tapi di saat ini terkait dengan KBS, komunitas belajar di sekolah yang sebentar nanti akan kita eksekusi bersama-sama. Kita berbagi sharing bersama-sama terkait dengan progres daripada kakak-kakak di sekolah itu terkait dengan KBS atau komunitas belajar sekolah atau yang kita kenal dengan Kombel belajar sekolahnya itu seperti apa. Seperti biasa kakak, itu adalah yang pertama itu adalah menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, kehadiran itu seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis itu adalah merupakan hal yang wajar. Terkait dengan pembelajaran kita di saat ini ada indikator utama dan ada capaian khusus daripada proses pembelajaran kita di saat ini. Yang mana indikator utamanya itu terdiri pada 4 poin. Poin yang pertama itu guru dapat memahami, saling tergantung untuk mencapai tujuan pengajaran yang mereka bersama-sama dan bertanggung jawab secara kolektif pada komunitas belajar di satuan pendidikannya. Yang kedua, guru dapat memahami konsep kokurikuler dan ekstrakurikuler yang terkait dengan pendidikan jasmani. Yang ketiga, guru dapat mendesain program kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk pendidikan jasmani secara kolaboratif. Yang keempat, guru dapat menginisiasi ragam kegiatan untuk mendorong PJOK yang bermakna dan menyenangkan yang berkelanjutan secara kolaboratif di sekolah. Kemudian capaian khusus daripada pembelajaran kita terkait dengan modul ini adalah yang pertama itu adalah memahami konsep dan pentingnya KBS serta hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Yang keduanya itu adalah mengidentifikasi aset atau kekuatan sekitar dalam mengembangkan KBS. Yang ketiga itu adalah merancang program kegiatan KBS. Dan yang keempat itu adalah merancang pembelajaran berbasis proyek untuk intrakurikuler, kokurikuler, atau P5 secara kolaboratif dengan rekan sejawat dalam KBS dengan menggunakan model pembelajaran yang sudah kakak-kakak pelajari. Ada tujuan daripada sisi kita di saat ini adalah memahami konsep dan pentingnya KBS, serta hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Yang kedua adalah mengidentifikasi aset atau kekuatan sekitar dalam mengembangkan KBS. Dan yang ketiga itu adalah merancangkan program kegiatan KBS atau komunitas belajar sekolah. Di sini Kak, terkhususnya untuk komunitas belajar di sekolah,
Pembelajaran satu komunitas belajar di sekolah itu elaborasi isi, Kak. Yang pertama itu adalah JP yang asinkron. Yang pertama itu adalah alasan dan tujuan untuk membentuk KBS. Yang kedua itu adalah itu adalah pengertian daripada komunitas belajar itu sendiri, dan yang ketiga itu adalah pentingnya hubungan komunitas terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK. Di sini pemahaman penguatan terkait dengan asinkron itu 1 JP, yang mana terkait dengan asesmen mandiri menggunakan rubrik asesmen KBS. Yang kedua itu adalah pemetaan aset, yang berikut itu adalah membuat rancangan program daripada komunitas belajar sekolah. Sementara tatap maya 3 JP, yang mana mempresentasikan rencana program daripada KBS, kemudian memperhatikan pemaparan instruktur tentang KBS. Di sini terkait nanti dengan rencana moderasi, Kak. Terkait dengan 3 JP ini nanti mempresentasikan rancangan program KBS, kemudian memperhatikan pemaparan instruktur tentang KBS seperti apa. Terkait dengan pembelajaran yang kedua juga ada merancang pembelajaran berbasis proyek, yang mana elaborasi isinya itu adalah pembelajaran berbasis proyek, proyek basic learning, pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana menjalankan pembelajaran berbasis proyek PJOK bersama dengan komunitas belajar sekolah. Kemudian yang ketiga ini adalah penguatan daripada pemahaman JP, asinkron dan sinkron, yang mana belajar mandiri selama 1 JP akan membuat rancangan PBL, tatap maya 3 JP, sementara peserta akan belajar terkait dengan penguatan merancang PJBL dan persiapan RTL, yang mana di dalam pertemuan 3 JP nanti penguatan merancang PJBL dan persiapan RTL, rencana tindak lanjut implementasi belajar berbasis proyek seperti itu. Di sini, Kak, komunitas belajar dalam sekolah atau yang kita kenal bersama itu adalah dengan KBS, seperti itu. KBS ini merupakan suatu komunitas belajar di sekolah, atau yang kita kenalnya itu adalah dengan sebutannya itu adalah kombel, seperti itu. Tentunya masing-masing sekolah dengan kombelnya itu masing-masing, Kak. Ada KBS, komunitas belajar sekolah yang sudah dibentuk. Ada juga komunitas belajar sekolah daripada satuan pendidikan yang ada juga, itu pun ada yang belum terbentuk sampai dengan saat ini, seperti itu. Nah, dari komunitas belajar sekolah atau yang kita kenal dengan KBS ini adalah merupakan sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama, kemudian berkolaborasi secara rutin atau berkelanjutan, dan tujuan yang jelas dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar daripada peserta didik ini. Dari KBS yang ada ini, kakak-kakak sekalian, komunitas belajar di sekolah ini menjadi sangat penting. Mengapa terjadi hal yang demikian? Karena komunitas belajar yang terjadi atau yang kakak-kakak bentuk, kemudian kakak-kakak jalani selama ini dengan komunitas belajar di sekolah yang terjadi ini merupakan suatu proses yang mana terjalinnya kerjasama, Kak. Kerjasama antara guru dan tenaga kependidikan. Kemudian guru dapat belajar bersama sehingga guru itu tidak merasa terisolasi, seperti itu. Nah, proses guru untuk merasa tidak terisolasi ini yang mana membuat guru itu menyepakati standar bersama seperti pembelajaran yang efektif. Kemudian kriteria atau indikator daripada suatu proses penilaian yang ada. Dari perasaan atau suatu proses yang mana tidak terisolasi inilah, sehingga guru sepakat bahwa di dalam proses mendidik peserta didik yang ada, di sini merupakan sebuah tanggung jawab bersama dalam kombel atau komunitas belajar sekolah yang ada di sini. Karena apa? Dengan adanya komunitas belajar di sekolah ini, maka kesenjangan antara keterampilan antara pendidik dapat diminimalisirkan, seperti itu. Sehingga peserta didik yang kakak-kakak miliki dalam satuan pembelajaran ini memiliki kualitas pembelajaran atau kualitas pengalaman yang sama, tidak terlepas daripada siapapun pendidiknya, seperti itu. Jadi intinya, komunitas belajar sekolah yang kakak-kakak jalani selama ini
berada bersama-sama dengan pihak tertentu yang mana menjalin suatu hubungan bersama antara tenaga pendidik maupun antara staf pengajar sehingga terjadi suatu hubungan kolaborasi dalam komunitas belajar yang ada. Sehingga para peserta didik yang kakak-kakak ampuh ini memiliki pengalaman belajar yang tidak terlepas daripada unsur keterkaitan yang dijalani secara berkelanjutan. Dan dalam membentuk suatu ekosistem dan budaya belajar yang mana akhirnya kemajuan KBS ini berdampak pada kualitas pendidikan. Jadi komunitas belajar yang kakak-kakak miliki di sekolah ini tidak hanya dimiliki oleh guru PJOK seperti itu, tidak. Tetapi ada ruang kolaborasinya antara tenaga pendidik maupun staf pengajar yang ada seperti itu. Sehingga ruang kolaborasi antara kakak-kakak berada bersama-sama dalam komunitas belajar yang ada itu juga pun pasti dimaknai seperti itu. Ada juga Kak di sini alasan dan tujuan daripada pembentukan daripada komunitas belajar sekolah yang ada. Alasan itu adalah memberikan motivasi belajar. Nah, sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian, bahwa dalam suatu komunitas belajar di sekolah, seorang pimpinan itu dia mempunyai tujuan dalam membentuk daripada KBS yang ada. Nah, KBS yang ada atau komunitas belajar sekolah yang ada, ini memiliki alasan dan tujuan saatnya dibentuk. Tujuan itu yang pertama adalah memberikan motivasi belajar. Yang mana kita ketahui bersama kakak bahwa komunitas belajar dapat memberikan motivasi bagi guru terus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik. Intinya gini, alasan dalam tujuan pembentukan daripada KBS ini, yang mana memberikan motivasi belajar berarti apa yang dirasakan dimiliki oleh mitra kerja, teman sejawat, ini yang bisa dibagi dalam kombel, Kak, dalam komunitas belajar yang ada. Sehingga tidak mempunyai suatu bentuk ruang tertutup bahwa dipilah seperti itu. Yang mempunyai kinerja yang bagus berarti di satu kotak tersendiri seperti itu. Kemudian yang tidak mempunyai kinerja yang bagus di satu kotak yang tersendiri seperti itu. Tapi tidak, Kak. Alasan daripada pembentukan daripada komunitas belajar di sekolah ini adalah merupakan satu rangkaian kegiatan yang dilakukan bagi komunitas belajar yang mana dapat memberikan motivasi bagi guru seperti itu. Jadi ada unsur dalam suatu proses pembelajaran intinya ada unsur saling ketergantungan seperti itu. Yang punya lebih bisa diberikan kepada yang kurang, kemudian yang punya yang lebih juga dapat memprogreskan tingkat kemampuannya itu melebihi seperti apa, seperti itu. Jadi sebentar nanti setelah nanti kakak-kakak keluar daripada ruang yang punya kita, PKG, di sini ada sebagian banyak daripada kakak-kakak yang memiliki kompetensi semenjak daripada 3 bulan berjalan ini, mendapat progres daripada 3 bulan berjalan ini, kemudian kakak-kakak tularkan itu dalam kombel yang ada seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kakak, di sini adalah kesempatan belajar. Komunitas belajar memberikan kesempatan bagi semua guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Guru dapat belajar dari hasil belajar dalam komunitasnya dan segera menerapkannya di kelas masing-masing. Untuk memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas, dengan adanya komunitas belajar inilah, guru dapat saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan hal ini akan berdampak positif pada hasil belajar peserta didik. Menjadi pertanyaan, Kak, apakah selama ini ada sekolah yang memiliki KBS, tetapi tingkat pemahaman atau tingkat pengetahuan dan kualitas daripada suatu proses pembelajarannya itu standarisasinya itu menurun seperti itu? Kan tidak mungkin, Kak. Kombel dibuat atau KBS dibuat, kemudian standarisasi daripada progres peningkatan mutu pendidikannya itu tidak semakin progresnya itu naik, tapi progresnya itu semakin turun. Ini yang menjadi masalah, Kak, seperti itu. Sehingga kalau sama misalnya ada KBS yang dibentuk, kemudian hal untuk mendukung terkait dengan progres peningkatan daripada mutu pendidikannya itu tidak berkelanjutan, tetapi menjadi progresnya itu menurun, ini yang menjadi permasalahan dan perlu dievaluasi bersama. Standarisasi yang dijalaninya itu apa, seperti apa. Sehingga kinerja kerja, bahkan progres daripada pemenuhan tuntutan daripada kebutuhan pendidikan yang akan tersalurkan lewat para pendidik yang nantinya akan ditularkan oleh peserta didik, merasa tidak tersampaikan seperti itu. Pasti ada penyebabnya, Kak, dalam kombel yang ada. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Melalui komunitas belajar ini, guru dapat melatih keterampilan sosial mereka, seperti berkomunikasi dan bersosialisasi dengan rekan sejawat,
Dan hal ini dapat membantu guru dalam membina hubungan yang baik dengan peserta didik dan orang tua peserta didik. Nah, di sini kakak, bukan saja kakak dapat menjalinkan suatu hubungan sosial atau yang kita sebutnya itu adalah ruang berkolaborasi kakak-kakak, itu hanya sebatas daripada komunitas belajar yang ada. Dari guru kepada guru, daripada guru kepada tenaga pendidik, kemudian daripada guru kepada peserta didik. Tapi di sini juga ada timbal baliknya itu, yaitu antara orang tua peserta didik. Nah, pada poin yang ketiga ini, sebentar nanti muncul lagi Kak isu-isu sosial seperti itu. Ada tidak dalam proses pembentukan daripada KBS yang selama ini berjalan dalam ranah pendidikan yang kakak-kakak jalani, kemudian berkolaborasi bersama dengan orang tua daripada peserta didik, menjalankan seluruh rangkaian kegiatan yang ada, pasti pemenuhan asetnya itu masuk. Kemudian jangan lupa juga Kak, isu sosialnya itu juga kan pasti dapat seperti itu Kak, pasti. Nanti sebentar nanti baru kita akan sharing bersama-sama terkait dengan kakak-kakak yang udah mempunyai KBS-nya itu yang sudah jalan. Kemudian bagi kakak-kakak yang KBS-nya itu pun belum terbentuk sampai sekarang, tidak menjadi masalah Kak seperti itu. Tapi kakak-kakak bisa berprogres seperti itu. Ini Kak, alasan dan tujuan daripada pembentukan Kombel Belajar Sekolah atau Komunitas Belajar Sekolah. Kombel Belajar Sekolah dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mengajar. Di sini kakak-kakak selalu berusaha untuk mempelajari hal-hal baru. Akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengajar dengan efisien, memaksimalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian kakak-kakak harus merespon perubahan yang terjadi dengan cepat dan harus senang kepada belajar. Di sini belajar sepanjang hayat agar dapat melahirkan inovasi-inovasi pembelajaran mutakhir sesuai dengan zaman, sesuai dengan pengetahuan, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas bagi peserta didik. Kemudian, yang berikut lagi adalah meminimalkan ketimpangan kompetensi. Dalam komunitas belajar terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara guru-guru. Hal ini dapat membantu dan dapat meminimalkan ketimpangan kompetensi antara guru. Sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama, tidak tergantung pada pendidiknya. Nah, disinilah Kak. Dalam komunitas belajar ini terjadi pertukaran pengetahuan, tetapi saat di mana terjadinya pertukaran pengetahuan dalam pengalaman antara guru dan guru, di sini juga terjadi ketimpangan kompetensi. Terjadi ketimpangan kompetensi di sini sama seperti yang kakak-kakak udah bahas duluan seperti itu. Pasti kalau sama PJOK kemudian berada dalam kombel-kombel yang ada atau berada dalam KBS-KBS sekolah yang ada, tentunya ini terjadi ketimpangan kompetensi. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa ketimpangan kompetensinya itu pasti kakak-kakak akan memeratakan ketimpangan daripada kompetensi yang ada dengan sekian banyak daripada fitur kompetensi daripada kakak-kakak yang selama ini kakak-kakak poles dalam suatu rangkaian kegiatan yang mungkin memahami dan meminimalisir masa tugas kakak-kakak yang kurang lebih sudah mempunyai segudang daripada pengalaman dibandingkan dengan saya seperti itu kakak-kakak sekalian. Kemudian yang ketiga Kak di sini ada ide besar daripada Kombel Belajar Sekolah. Ide besar daripada Kombel Belajar Sekolah itu Kak yang pertama itu fokus pada pembelajaran. Nah, inilah tujuannya Kak. Tujuan utama daripada penyelenggaraan satuan pengajaran adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik itu berpartisipasi dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Bukan hanya sekedar belajar, tetapi bagaimana peserta didik itu dapat belajar sampai kepada tingkat keberhasilan yang tertinggi. Nah, pencapaian yang tertinggi ini dari kemampuan peserta didik adalah sesuatu yang harus dikejar. Maka, guru selalu terikat untuk terus belajar. Dan sangat penting bagi kakak-kakak dalam satuan pengajaran bersama untuk menciptakan suatu pembelajaran yang melekat sebagai bagian daripada kegiatan sehari-hari. Kemudian ide besar yang kedua adalah membangun budaya kolaborasi dan membangun komitmen bersama. Kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan yang kakak-kakak jalani ini, jika kakak-kakak dapat berkolaborasi dengan guru lainnya, kemudian kakak-kakak dapat berada bersama-sama dengan kemitraan ini untuk menciptakan dan memberikan suasana belajar bersama di mana ada rasa saling ketergantungan, serta pengakuan bahwa belajar dan keberhasilan peserta didik itu merupakan tanggung jawab semua guru dan tanggung jawab daripada tenaga kependidikan. Nah, menyepakati komitmen bersama inilah, ini merupakan satu progres untuk meningkatkan kualitas pendidikan pembelajaran peserta didik dan manah bertanggung jawab kepada semua pendidik di unit pengajaran yang kakak-kakak jalani. Dan yang ketiga, Kak,
Di sini kakak-kakak berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Kakak-kakak pasti mengetahui hasil belajar peserta didik dengan cara mengumpulkan bukti-bukti berupa penilaian dan sebagainya, yang mana peserta didik diajarkan dasar seluruh proses pembelajarannya itu di masyarakat. Kemudian peningkatan hasil belajar peserta didik itu dapat diamati dengan mengembangkan bukti berupa hasil penilaian peserta didik sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Jadi yang itulah Kak yang disebut dengan progres daripada masing-masing satuan pendidikan, mapelnya itu terkait dengan penilaian otentik yang dialami dan dijalani. Ini Kak, kita berada pada siklus di mana komunitas belajar. Siklus daripada komunitas belajar ini Kak, kita akan berada bersama-sama, di mana di saat ini kita akan review Kak, terkait dengan siklus daripada refleksi awal, kemudian perencanaan, kemudian implementasi, kemudian evaluasi yang ada seperti itu. Di sini Kakak kita sharing bersama Kak sebentar. Yang perlu untuk kita share bersama ini apakah di kombel belajar kakak masing-masingnya itu sudah memiliki kombel belajar atau belum? Nah, kalau sama sih misalnya sudah berada pada komunitas belajar yang berada bersama-sama yang kakak-kakak jalani bersama di saat ini, kita akan sharing bersama, Kak. Apa mungkin kakak-kakak udah belajar dalam kombel belajar yang ada dan nama nama daripada kombel belajar kakak-kakaknya itu apa? Seperti itu. Kita akan review bersama, Kak. Silakan kakak-kakak menggunakan fitur chat. Kemudian kakak-kakak masuk saya dalam fitur chat, link chat yang ada. Kakak-kakak menuliskan nama kombel daripada sekolah kakak-kakak masing-masing seperti itu. Komunitas belajar di sekolah kakak-kakak itu namanya seperti apa? Apakah ada mempunyai nama selain daripada nama sekolah, ataukah mempunyai nama tersendiri Kak dalam komunitas belajar yang ada? Silakan Kak gunakan fitur chat. Silakan kakak-kakak menulis di sekolah kakak-kakak nama daripada komunitas belajar kakak-kakak di sekolahnya itu namanya apa Kak? Silakan Kak. Silakan kakak gunakan fitur chat. Kemudian kakak chat pada kolom chat yang ada nama KBS dari sekolah kakak masing-masing. Misalnya sekolah Kak Lauranya itu mempunyai komunitas belajar namanya apa Kak? Seperti itu. Oke, kalau Kak Helen, SMK Negeri 1 Ambon, nama kombelnya itu adalah Gemoy. Ya, ya. Nama kombelnya itu adalah Gemoy, kalau punya Kak Helen.
SMK Negeri 1 Ambon, nama kombelnya itu adalah Kombel Gemoy. Oke, silakan Kak. Yang punya lagi yang lain Kak. Beatrice SMA 4 nama kombelnya apa Kak Bet? Kalau Kak Nop SMP LKMD Tawiri nama kombelnya tetap sama Kak? Atau kan nama kombelnya beda Kak? Kalau Kak Helen nama kombelnya itu Gemoy. Harapan saya mungkin Kak Beatrice punya nama kombelnya itu Kombel Kupas Palah. Seperti itu Kak Beatrice. Di sini Kak Helen Gemoy, Kak Nova SMP LKMD Tawiri tetap ya nama kombelnya sama. Kak Laura nama kombelnya apa Kak Laura? Oh, namanya SD Negeri 1 Latu Halat, Kakak. Oh, berarti nama kombelnya tidak apa orang Ambon bilang saya ada nama Semarang. Atau kakak tuh ya tetap nama sekolah ya tetap nama sekolah seperti kombelnya seperti itu. Oke kakak-kakak kita tinggalkan itu kakak. Yang penting kakak-kakak sudah bisa apa ya memilah antara nama kombelnya itu dengan nama satuan pendidikan seperti itu. Jadi kalau sama misalnya saya di SD 77 Paso, berarti nama kombelnya saya itu adalah Sisingamangaraja seperti itu. Ah, Pasti kakak-kakak sudah mempunyai satu alternatif solusi terkait dengan kombel belajar di sekolah masing-masing kakak. Yang takutnya saya, bahwa terkait dengan materi daripada komunitas belajar sekolah ini, takutnya saya sampai sekarang ini kakak-kakak tidak mengetahui nama daripada komunitas belajar sekolah kakak-kakak. Nah, ini yang menjadi masalah kak seperti itu. Tapi harapan saya, kakak-kakak bisa memadukan, ya kak ya, bisa bedakan antara nama daripada kombel yang ada, kemudian visi dan misi daripada kombel yang ada itu adalah seperti apa. Maka kemudian memberikan nama terkait dengan kombel belajar yang ada juga pun pasti mempunyai tujuan, Kak. Kalau misalnya yang tadi Kak Helen punya komunitas belajar sekolahnya itu namanya Gemoy. Boleh Kak Hel share sebentar buat kita. Nama kombel daripada Kak Hel itu adalah Gemoynya itu seperti apa Kak Hel sampai disebut dengan kombel belajarnya itu adalah Gemoy, Kak. Silakan Kak Hel. Ya Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi Beta. Uh, Kak, jujur saja ketika kegiatan itu terus berjalan, baru kemarin kami di SMK 1 baru dibentuk ada 3 kombel Kak. Ya, karena 3 guru penggerak yang baru lagi maka dibagi 3. Jadi tiap kelompok itu ada beda-beda nama Kak. Jadi kita baru pertemuan kemarin pertama kali Kak. Itu jujur baru pertama kali kita baru menentukan nama kombel kita, terus lampu mati. Jadi materi yang kita nanti mau dapat pada saat itu yaitu tentang numerasi dan literasi. Tetapi karena lampu mati, maka kita stop untuk sementara nanti. Saya tahu mungkin nanti bulan depan lagi baru kita tatap muka lagi kakak. Jadi itu mungkin dari beta. Terus gemoy itu beta Ge, generasi generasi efektif menuju apakah besu lupa akan pun singkatan itu beta lupa kan. Jadi katong baru tentukan nama dan dia punya baru nama dan dia punya arti gemoy itu seperti apa itu baru katong baru tentukan itu aja kak. Terus lampu mati jadi kita tidak bisa lanjut. Ya terima kasih kak mungkin itu dari beta. Oke, terima kasih Kak Hel. Nah, kakak-kakak, pastinya komunitas belajar sekolah yang kakak-kakak jalani dengan nama daripada komunitas belajar sekolahnya itu pasti ada, Kak.
Karena tidak mungkin seseorang memberikan nama atau kesepakatan bersama memberikan nama dalam komunitas belajar sekolah yang ada tanpa mempunyai tujuan, Kak. Pasti ada mempunyai tujuan. Nah, dari tujuan inilah, Kakak, sehingga adanya hubungan antara komunitas dan pentingnya hubungan daripada komunitasnya itu tetap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Sebentar nanti kakak-kakak dapat berada pada komunitas belajar kakak-kakak dalam habitat kakak-kakak itu yang berbeda. Kakak-kakak sebentar nanti berkecimpung dengan teman-teman guru itu yang tidak sama satu server seperti itu, Kak. Beda. Kemudian ada guru mapel berada bersama-sama dengan guru mapel yang lain. Di sini pasti akan terjadi suatu proses kesenjangan, Kak, seperti itu. Tapi harapan saya dan kemudian kita semua mempunyai satu uh, optimis yang besar bahwa dengan terbentuknya komunitas belajar sekolah yang kakak-kakak jalani dan kakak-kakak miliki bersama, ini pasti merupakan suatu elemen yang diberikan daripada sekolah yang untuk saling keterlibatan dalam mendukung tercapainya pembelajaran bersama, Kak. Jadi tidak ada mempunyai unsur pembelajarannya itu pembelajaran keberpihakan atau pembelajarannya itu hanya kepada sepihak orang saja seperti itu. Tapi kombel ini dibentuk daripada setiap elemen sekolahnya itu adalah untuk mendukung ketercapaian daripada suatu proses pembelajaran bersama. Adapun alasan kakak, mengapa setiap elemen yang ada di sekolah itu harus berkolaborasi? Yang pertama, kolaborasi dapat menciptakan pemahaman bersama. Sebentar nanti kita share lagi, Kak. Apakah memang benar? Selama ini KBS yang kakak jalani itu adalah menciptakan pemahaman bersama ataukah tidak? Yang kedua, kolaborasi dibangun dengan adanya kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang pendidik, peserta didik, merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ini terdapat rasa saling ketergantungan satu sama yang lain. Nah, dari poin pertama sampai dengan poin yang kedua dan poin ketiga, poin yang pertama ini adalah kolaborasi yang dapat menciptakan pemahaman bersama. Jadi bersama-sama kakak-kakak saling berkolaborasi dengan sekian banyak daripada proses pemahaman-pemahaman ganda daripada kakak-kakak sekalian. Satu guru dengan teman guru yang lain. Kemudian adanya proses kolaborasi bersama sehingga menciptakan pemahaman bersama. Satu, menciptakan mindset berpikir daripada kakak-kakaknya itu untuk merana atau merujuk kepada suatu proses pembelajaran yang efektif dan berinovasi kepada siswanya itu seperti apa. Tapi kakak-kakak juga harus lihat pada poin yang ketiga, Kak, bahwa di sini kolaborasi ini diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama, yang mana di dalamnya ini terdapat rasa saling ketergantungan satu sama yang lain. Nah, harapan saya kakak, dengan adanya KBS yang ada, komunitas belajar sekolah yang ada, kakak-kakak dapat belajar itu dalam tahapan atau levelannya itu yang tingkat tinggi. Yang pertama yang harus kakak-kakak lihat dulu adalah proses di mana penggunaan IT bagi kakak-kakak. Itu yang harus kakak-kakak pelajari duluan, Kak, seperti itu. Sehingga daripada pusat pembelajaran daripada kombel-kombel yang ada atau komunitas belajar yang ada ini bisa menghalahirkan sekian banyak daripada fitur daripada para pendidik yang mana menghasilkan sekian banyak daripada karya inovasi yang dapat diberikan bagi sesama guru maupun karya inovasi yang dapat diberikan kepada keberpihakannya itu kepada peserta didik. Jadi di sini kakak-kakak sebentar nanti belajar bersama, Kak, dalam kombel-kombel yang ada komunitas belajar kakak-kakak. Asalkan jangan kakak-kakak menutup diri, itu saja, Kak. Tapi kalau misalnya kakak-kakak menutup diri, ini yang menjadi masalah, Kak. Pasti menjadi masalah. Di sini kakak terkait dengan pentingnya hubungan komunitas belajar sekolah terhadap keberpihakan pada peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Di sini kompetensi daripada guru PJOK dapat diasah dan dikuatkan melalui komunitas belajar sekolah, Kak. Komunitas belajar dalam sekolah ini terdiri daripada guru dan tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya itu adalah kepala sekolah. Kemudian pembentukan daripada KBS ini akan mencapai tujuan yang diharapkan apabila anggota KBS tersebut dapat merumuskan 4 hal. Nah, ini 4 hal, Kak, yang dapat dirumuskan. 4 hal yang dapat dirumuskan ini yang pertama, Kak, itu adalah misi bersama, yang keduanya itu adalah visi, yang ketiganya itu adalah nilai, dan yang keempatnya itu adalah tujuan bersama, Kak, seperti itu.
Dan yang ketiganya itu adalah nilai, dan yang keempatnya itu adalah tujuan. Nah, dari pentingnya hubungan komunitas belajar sekolah terhadap keberpihakan yang kakak-kakak jalani, pasti mempunyai misi, Kak. Selesai daripada mempunyai misi, pasti mempunyai visi. Selesai daripada mempunyai visi, pasti mempunyai nilaian. Dan yang keempat itu adalah pasti mempunyai tujuan yang ada daripada komunitas belajar yang ada. Penerapan, Kak. Penerapan daripada komunitas belajar yang kakak-kakak miliki itu yang pertama adalah kepemimpinan berbagi dan mendukung. Yang kedua itu adalah komitmen dan nilai bersama. Yang ketiga itu adalah pembelajaran kolektif dan penerapannya. Yang keempat itu adalah berbagi praktik. Dan yang kelima itu adalah kondisi mendukung atau struktur dan hubungan. Nah, dalam poin yang pertama terkait dengan kepemimpinan berbagi dan mendukung, di sini proses kepemimpinan ini tidak hanya tergantung kepada otorisator, Kak, tidak. Tetapi siapapun daripada kakak-kakak yang merasa berada pada levelan-levelan tertentu, di sini akan berada dalam proses kepemimpinan berbagi. Kemudian berada dalam proses kepemimpinan daripada mendukung yang ada, Kak. Jadi intinya, dalam komunitas belajar ini sih misalnya, Kak Bedris dan Kak Laura sama Kak Hel sebentar nanti. Sama Kak Nov keluar daripada ruang Zoom yang punya kita yang kurang lebih lagi nanti tinggal kita 4 kali tatap muka saja, bukan tatap muka ya, sorry. 4 kali kita tatap maya, kemudian proses pembelajaran kita ini akan berakhir, Kak, seperti itu. Nah, dari keberhasilan yang kakak-kakak miliki sepanjang daripada progres kita selama 3 sampai masuk kepada 4 bulan ini, pasti kakak-kakak udah berada pada proses di mana belajar berbagi praktik baik. Atau mungkin sudah berada pada komitmen dan nilai bersama. Ataukah sudah berada pada pembelajaran korektif dan penerapannya. Ataukah mungkin kakak-kakak sudah berada pada kepemimpinan berbagi dan mendukung. Inilah, Kak. Dari kelima poin ini, yang mana selama ini kakak-kakak telah dapati, kakak-kakak yang telah menjalaninya dengan sekian banyak daripada pengalaman, sekian banyak daripada pemahaman, bahkan sekian banyak daripada paradigma berpikir yang telah kakak-kakak capai selama kurang lebih 3 bulan lebih. Di sini kakak-kakak akan melakukan suatu proses penerapannya itu dalam komunitas belajar yang ada, Kak. Tapi satu yang harus kakak-kakak ingat, jangan terjadi proses ketimpangan, Kak, seperti itu. Salah paham, atau kasih misalnya itu dalam proses pembelajarannya itu masing-masing mempertahankan ego, atau masing-masing mempertahankan pola pikirnya seperti ini. Tapi tidak mungkin, Kak, seperti itu. Karena dalam proses pembelajaran, dalam komunitas belajar sekolah, itu tujuannya itu hanya satu, yaitu mengembangkan kemampuan daripada kakak-kakak, kemudian meminimalisirkan proses pembelajarannya itu yang berpusatnya itu kepada peserta didik seperti itu, Kak. Pertanyaan pemandu, Kak, komunitas belajar sekolah peserta ini selama 15 menit. Nah, yang pertama, tadi kakak-kakak sudah menyebutkan nama komunitas belajar yang ada di sekolah kakak-kakak. Yang kedua, apakah fase KBS atau Kombel Belajar Sekolah kakak-kakak ini berada pada fase inisiasi, berada pada fase implementasi, atau berada pada fase keberlanjutan seperti itu? Nah, inilah, Kak. Kakak-kakak bisa melihat atau kakak-kakak bisa merana kembali terkait dengan fase yang ada, Kak. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran atau sebelum kita masuk dalam pertanyaan yang ada, di sini terkait dengan poin yang kedua, Kak. Di sini untuk poin yang kedua, untuk fase inisiasi, fase implementasi, atau fase berkelanjutan. Nah, ini rubriknya, Kak. Kalau semisalnya, kalau kakak berada dalam fase inisiasi, di sini skornya 3. Kemudian kalau misalkan kakak berada pada fase implementasi, skornya 4. Kemudian kakak berada pada fase keberlanjutan, ini skornya 5. Nah, fase inisiasi ini berarti kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Ini inisiasi berarti baru memulai, Kak, baru memulai seperti itu. Menumbuhkan kepemimpinan di antara para pendidik. Kemudian memiliki nilai dan visi bersama dalam fase inisiasi ini adalah memiliki nilai dan norma yang dianut. Kemudian pembelajaran dan praktik baik secara kolektif, berbagi data peserta didik, kemudian hanya sebatas dialog saja. Tapi kalau sama misalnya berbagi praktik baik yang dilakukan masing-masing, sudah terjadi pengamatan dan dorongan dukungan antara pihak seperti itu. Memang nama kombelnya ada, tapi baru berada pada tahapan dari mana fase inisiasi seperti itu. Kemudian kondisi struktur yang mendukung.
asesmen dan identifikasi kebutuhan akan sistem dan sumber daya. Kemudian kondisi hubungan yang mendukung kondisi di sini. Sudah ada hubungan yang saling peduli dalam kombel yang ada. Nah, di sini Kakak, untuk proses daripada kegiatan yang kakak-kakak lakukan dalam fase inisiasi, atau mungkin berada dalam fase implementasi, atau berada mungkin dalam fase keberlanjutan seperti itu. Nah, kita akan sharing bersama, Kak. Nanti kakak-kakak screenshot dulu, Kak, atau foto bagian daripada rubrik yang ada, fase perkembangan sekolah yang ada. Apakah kakak-kakak memiliki fase perkembangan sekolah dalam KBS yang ada ini berada pada fase inisiasi, ataukah berada pada fase implementasi, ataukah berada pada fase keberlanjutan seperti itu berdasarkan poin per poin yang ada. Kemudian berdasarkan poin per poin yang ada, kakak-kakak bisa memaparkan atau kakak-kakak bisa mendeskripsikan terkait dengan fase perkembangan sekolah kakak-kakak yang berada pada tahapan inisiasinya itu seperti apa. Kemudian kalau semisalnya itu sudah berada pada fase perkembangan daripada implementasi dengan beberapa poin yang adanya ini seperti apa. Kemudian kalau semisalnya itu sudah berada pada fase perkembangan yang berkelanjutan, berarti pada poin per poinnya itu yang kakak-kakak jalani di sekolah seperti apa, seperti itu Kak. Ini Kak, apa nama KBS yang di sekolah kakak-kakak, kemudian apakah fase komunitas belajar sekolah kakak-kakak berada pada fase inisiasi, berada pada fase implementasi, atau berada pada fase berkelanjutan. Yang ketiga, apa saja kegiatan yang dirancang dalam program KBS. Yang keempat, di sini kakak-kakak bisa lihat latar belakang daripada tujuan yang ada Kak, seperti itu. Silakan Kak, gunakan fitur chat Kak. Ini yang mau atas. Silakan Kak, gunakan fitur chat Kak.
Oke kakak-kakak, kita sharing bersama kak. Terkait dengan pertanyaan yang ada dipandu dalam prosesi selama 15 menit kak. Di sini, apa nama KBS di sekolah kakak-kakak? Yang kedua, apakah fase komunitas belajar sekolah kakak-kakak berada pada fase inisiasi, berada pada fase implementasi, atau berada pada fase berkelanjutan? Kemudian yang ketiga kakak, apa saja kegiatan yang dirancang dalam program komunitas belajar sekolah yang ada? Kemudian yang ketiga, jelaskan latar belakang, tujuan, dan gambaran singkat dari bentuknya kegiatan yang akan dilakukan. Dan yang kelima, apakah kapan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan? Silakan Kak, kita berbagi bersama Kak. Siapa yang mau duluan Kakak, saya persilakan. Kakak sih belum boleh, Neng. Silakan Kak, siapa yang berbagi bersama Kak, silakan Kak duluan. Ya, selamat sore Kakak Fasil. Kakak Fasil, mungkin saya yang pertama juga Kakak Fasil. Silakan Kak Nov. Ya, yang pertama nama Kombel sekolah kita, Silakan Kakak. Kombel SMP LKMD Tawiri. Kemudian kita sudah berada pada fase keberlanjutan, Kakak Fasil. Yang tiga, apa saja kegiatan yang dirancang dalam program KBS. Jadi program-program yang dirancang, kegiatan yang biasanya dirancang dalam program KBS itu kita kemarin-kemarin baru terakhir kolaborasi dengan SMP Kalam Kudus dalam rangka pembuatan soal tes di Google Form dan sudah dipraktekkan kemarin pada testing semester yang mana anak-anak sudah menggunakan Google Form untuk tes. Itu dipakai sampel untuk kelas 9 saja. Jadi di situ juga kita mengurangi kertas untuk tes. Kemudian ada berbagai macam kegiatan yang sudah pernah kita lakukan, Kakak Fasil, seperti pernah saya memberikan materi tentang anak berkebutuhan khusus yang dimana siswa saya itu 3 orang tidak tahu baca. Ada 4 kalau tidak salah, tapi puji Tuhan kita kerja keras sesuai dengan materi yang dapat dan diberikan dalam Kombel itu, 2 siswa sudah bisa membaca dengan baik. Kemudian ada juga pemanfaatan aplikasi Canva untuk membuat aksi nyata di PMM. Jadi itu ya, kita punya kegiatan yang kita sudah lakukan dalam KBM, KBS, Kemudian latar belakang tujuan, gambaran singkat itu yang tadi saya sudah katakan untuk Kakak Pasir, bahwa latar belakang itu kita tidak melihat dengan kita punya kelebihan tersendiri, tapi kita berbagi dalam Kombel itu dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Dengan demikian, kita dilatih untuk bisa melakukan kegiatan yang kita sudah buat itu. Kakak Fasil, kemudian kegiatan KBS ini di sekolah kami itu biasanya kita lakukan setelah pulang sekolah setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis kita lakukan setelah pulang sekolah. Barangkali itu saja laporan saya bagi pertanyaan pemandu untuk komunitas belajar sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih Kanov. Kalau Kanov sudah berada pada fase daripada keberlanjutan, berarti ini merupakan suatu fase kompleksitas Kanov ya. Karena tidak mungkin berada pada fase inisiasi, tidak mungkin berada pada fase implementasi, tapi di sini Kak Kanov sudah berada pada fase di mana fase keberlanjutan. Berarti fase yang menuju kepada suatu fase kompleksitas seperti itu Kak. Oke. Saya bersyukur Kak Kanov karena dalam ruang Zoom yang punya kita ini ada sekian banyak daripada ruang kolaborasi yang kita jalani. Seperti itu. Kalau semisalnya
yang dijalani oleh Kanop selama ini pastinya berada pada tahapan demi tahapan, Kak. Berada pada fase inisiasi, kemudian berada pada fase implementasi, kemudian akan berakhirnya itu atau proses berkelanjutan, progresnya itu berkelanjutannya itu berada pada fase keberlanjutan seperti itu, Kanop. Ini kita saling share bersama, Kak. Apakah selama berada dalam fase keberlanjutan yang ada, dalam kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh Kakak Anop bersama dengan teman-teman dalam kompel yang ada, apakah Kakak Anop mengalami kesulitan tidak, Kak? Misalnya kakak ini berada pada habitat guru PJOK, kemudian kakak harus berada pada kompel-kompel yang ada ataukah pembagian-pembagian yang ada, kelompok-kelompok kecil yang ada, kemudian di situ kakak Nov meramu bersama dengan teman-teman yang lain. Di sini yang perlu untuk saya ungkit kembali, Kak Nov, apakah mungkin dengan materi yang sudah kita lewati itu, apakah mungkin ada kesenjangan sosial ataukah tidak, Kak? Ataukah mungkin ada isi-isi sosial yang masih dalam progres selama daripada kompel, daripada tahapan keberlanjutan atau tidak, Kak Nov? Silakan, Kakak. Ya. Ya, Kakak Fasil, selama ini tidak ada ya, isu-isu Kakak Fasil. Memang pada saat pertama itu pasti kita mengalami kesulitan ketika saya juga mau memberikan materi untuk inklusif ini Kakak Fasil, tapi teman saya membantu kita kerjasama untuk melakukan tugas tanggung jawab di kombel sekolah ini Kakak Fasil. Nah, kemarin itu yang diberikan yaitu mengenai pembuatan soal di Google Form. Kalau untuk PJOK memang beta belum Kakak Fasil karena beta praktek. Jadi nanti selesai ini saya juga akan melakukan pembuatan soal di Google Form terkait dengan soal praktek Kakak Fasil. Tapi selama ini untung saya nggak ada punya lain lebih dan lain lalu sambuni-sambuni dong punya ilmu begitu tidak Kakak Fasil. Untung semua saling Iya, Kakak kolaborasi Nov. sehingga bisa Oke, Kak. menciptakan suatu yang baik. Satu, Kakak. Siap, satu, Kakak Nov. Terkait dengan proses di mana terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus, itu kapasitasnya Kakak Novnya itu sebagai apa, Kak? Itu sebagai guru guru khusus ini untuk inklusif, guru inklusif, Kakak Fasil saya juga sendiri. Saat itu yang kepala sekolah tunjuk, saya bilang, ih Tuhan pun saya ini saya nggak ada punya basic begitu Kakak Fasil. Yang saya hanya bisa di PJOK, tapi puji Tuhan memang pertama saya juga saya mau Kakak Fasil. Tapi dengan keadaan terpaksa saya berpikir begini bahwa jangan anak-anak itu juga mereka membutuhkan proses untuk bisa mampu untuk belajar. Jadi selama 3 bulan itu saya betul-betul konsentrasi dengan mereka, lalu minta teman sejawat. Mereka punya teman sejawat yang tinggal berdekatan, kemudian ya sama-sama satu kelas. Jadi membantu saya nanti setelah selesai pulang sekolah biasanya saya suruh dalam 1 minggu itu 3 kali. Mereka bawa bekal, selesai pulang sekolah saya yang mengajar mereka untuk mengenal huruf sampai sambung huruf sampai bisa baca Kakak Fasil. Jadi puji Tuhan dia dipakai teman sejawat membantu mereka lagi sampai pada waktunya saat ini mereka sudah bisa baca. Barangkali itu saya juga punya kesan tersendiri pada diri saya bahwa dengan kekuatan, dengan kelemahan, tapi Tuhan masih mampu untuk memberikan kelebihan bagi saya untuk mendidik anak-anak itu. Terima kasih Kakak Fasil. Oke, terima kasih Kak Nov. Jadi kakak-kakak sekalian, Kak Helen, Kak Laura, Kak Beatrice, Kak Fonda, Kak Wem, dan kakak-kakak sekalian, Kak Gadafi. Di sini kapasitas daripada Kak Novi ini udah memahami, Kak. Sudah memahami fisik dan psikis, seperti itu, Kak. Jadi kalau saya berbicara terkait dengan ilmu daripada kapasitas ilmu jiwa ini, Kak Beatrice, berarti Kak Nov udah melampaui daripada Kak Wem, seperti itu. Kalau kapasitasnya kan dalam ranah kita sebagai manusia yang normal saja pun bisa untuk tertanggulangi, apalagi dengan siswa yang berkebutuhan khusus seperti itu. Yang berkebutuhan khusus saja Kakak Nov bisa untuk mengantisipasi mereka. Sehingga kita yang berkebutuhan yang berkelebihan seperti ini juga pun pasti mengimbangi, Kak. Jadi saya berpikir Kakak bahwa dalam ruang ini kita saling mengisi bersama-sama. Inilah merupakan kapasitas kita, Kak. Dan satu yang saya mau bilang buat kakak-kakak, ini merupakan habitat kita, merupakan guru PJOK. Karena kalau sama bukan kita, siapa lagi seperti itu.
Jadi kalau sama misalnya ada punya kakak-kakak, sekiranya tidak ya Kak Novia, bagi keenam teman yang ada berada bersama-sama dengan saya. Semoga kami berenam ini tidak merupakan siswa inklusif Kak, seperti itu. Bercanda saja Kakak Nov. Oke kakak-kakak sekalian, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Novi itu kita menerima Kak, bukan menerima, tapi kita berjalan dengan sepak terjang daripada Kakak Nov karena sudah melewati daripada fase inisiasi, kemudian sudah melewati pada fase implementasi, kemudian berada pada tahapan daripada fase keberlanjutan Kak. Berarti ini merupakan suatu progres daripada fase yang sudah berada pada kemapaman yang ada seperti itu Kakak. Oke Kak, silakan Kak. Siapa lagi Kak yang mau mengambil start di belakang daripada Kak Nov? Saya persilakan Kakak. Iya, makasih saya Kakak. Silakan Kak Laura. Iya, yang di sini apa nama KBS yang ada di sekolah Ibu Bapak? Ya, nama KBS saya itu SD Negeri 1 Latu Halak. Yang sedangkan yang kedua itu kita berada pada implementasi. Baru skor 4 Kakak. Implementasi. Dan yang ketiga apa saja kegiatan yang dirancangkan dalam program KBS. Yang pertama masih di perencanaan pembuatan RPP itu kita melalui gugus 1 Kakak. Dari kita digabung dengan PJOK dan guru umum agama, kita digabung menjadi satu gugus, yaitu gugus 1 dalam pembuatan RPP, terus program-program serta raport pendidikan dan sekaligus dengan P5 Kakak. Yang kedua itu penyelesaian masalah, itu kan dalam pembuatan PMM kemarin kita diajar untuk dalam PMM bersama dengan guru apa? Bukan. Satu lagi. Guru penggerak. Bersama dengan guru penggerak untuk membantu kita dalam pembuatan PMM. Sedang yang ketiga sumber daya yang digunakan, sumber daya yang tepat yang digunakan yaitu seperti lapangan sekolah digunakan untuk berolahraga. Yang berikut seperti laptop, terus cara penilaian tes melalui menggunakan HP untuk mata pelajaran umum Kakak. Sedangkan untuk PJK belum dilaksanakan, hanya baru yang umum. Iya. Sedangkan kapan kegiatan-kegiatan tersebut akan dilaksanakan, yang untuk ke RPP itu sudah dilaksanakan di gugus bulan Juli kemarin, sedangkan PMM di September. Ya, mungkin itu Kakak yang telah kami laksanakan. Ya, mungkin itu dari saya Kakak. Oke, terima kasih Kak Laura. Satu aja Kak, terkait dengan proses yang sementara ini Kakak jalani terkait dengan poin yang kedua ini adalah Kakak udah berada pada tahapan dari mana fase implementasi. Nah, dalam fase implementasi ini sama seperti yang tadi udah Kakak Laura sampaikan bahwa di sini ada sekian banyak daripada program atau sekian banyak daripada schedule-schedule yang akan ditapaki berada bersama-sama dengan kakak-kakak sekalian. Tapi satu aja Kak Laura, bahwa dalam komunitas belajar daripada Kak Laura dalam pengelompokan yang ada, Kakak Laura bisa melihat bahwa bukan cuma habitat Kakak Laura saja yang berada dalam komunitas yang ada Kak, tapi ada perpaduan antara sekian banyak daripada guru mapel yang ada Kak, seperti itu. Nah, di sini Kakak Laura perlu mempunyai satu pemahaman bahwa dalam proses daripada komunitas belajar yang ada ini kan beragam Kak. Beragam seperti itu. Ada dari guru PJOK, ada dari guru agama, dari guru kelas dan sebagainya. Pasti juga pun Kakak, dalam setiap pemahaman terkait dengan RPP yang ada juga kan Kakak pasti tidak mempunyai pemahaman yang sama Kak. Bukan pemahaman yang sama berarti di sini saya menjas kakak-kakak bahwa proses pemahaman daripada kakak-kakak itu terkait dengan tingkat daripada proses pembuatan alurnya itu tidak spesifik.
Tapi di sini bahwa apa yang Kakak Laura yang terima daripada habitat yang punya Kakak Laura itu pasti berbeda dengan segala sesuatu yang diterima daripada kakak-kakak yang lain seperti itu Kak Laura. Karena dari proses pembelajarannya saja kan udah pada beda Kakak Laura. Tapi di sini satu yang saya mau sampaikan kepada kakak bahwa apa yang sekiranya udah kakak dapat, kemudian kakak kembangkan itu, semisalnya dalam proses di mana ada usul saran masukan terkait dengan proses pengembangan yang ada, sehingga tidak menjadi satu hal yang kompleksitasnya itu hanya berpatokan kepada proses atau ranah pembuatannya itu ya tinggal tempatnya saja seperti itu Kak. Karena kebanyakan dari kita kan seperti itu Kakak Laura. Saat dimana bukan komunitasnya kita itu berada bersama-sama, misalkan guru PJOK-nya itu, tapi kita ada mempunyai keterpaduan antara satu kelompok dengan komunitas di mana yang kita jalinnya itu dengan gurunya itu berbeda-beda seperti itu Kak. Seperti itu ya Kak Laura ya. Tapi saya percaya bahwa apapun yang Kakak Laura jalani dalam komunitas belajar daripada Kak Laura yang ada itu yang berada pada tahapan daripada implementasi nanti merujuk kepada tahapan daripada keberlanjutan daripada Kakak Novi yang ada seperti itu. Oke, terima kasih Kak Laura. Silakan Kak, siapa lagi Kak yang mau mengambil start di belakang daripada Kak Nov dan Kak Laura? Silakan Kak. Yang laki-laki duluan Kak, Kak Gaddafi, Kak Fonda sama Kak Wem. Silakan Kak. Silakan Kakak, siapa lagi yang mau mengambil di belakang daripada Kak Laura? Silakan Kak, Kak Hel atau Kak Bedrix, Kak Fonda, Kak Wem, sama Kak Garafi silakan Kak. Silakan Kak Hel. Iya Kak, terima kasih Kak. Mungkin Beta bisa menjawab sedikit. Silakan Kak. Apa nama KBS yang ada di sekolah saya itu Gemoy, terus fase yang kami ambil mungkin pada fase inisiasi Kakak. Terus kegiatan apa saja yang dirancang dalam kegiatan KBS Kakak? Jujur kami masih baru pertemuan pertama, jadi kami belum mengetahui apa yang harus kita pelajari bersama teman-teman sejawat yang ada. Tetapi kita melakukan KBS ini kolaborasi dengan guru penggerak Kakak. Terus tujuan dan latar belakang dari gambaran ini secara yang Beta dengar dari teman guru penggerak itu kita perlu tingkatkan literasi dan numerasi yang perlu kita ini. Karena kadang kami guru mata pelajaran yang lain berpikir bahwa numerasi itu khusus bagi guru mata pelajaran matematika saja, tetapi tidak seperti itu. Kita belajar numerasi, semua guru mapel harus belajar tentang numerasi itu. Contoh saja kayak kemarin waktu di PPG Beta ditanya apakah pernah belajar tentang pembelajaran numerasi. Beta sempat bingung juga Kakak, ternyata yang kita belajar bukan saja matematika yang harus kita belajar sebagai numerasi, tetapi ketika kita
menyuruh siswa atau peserta didik untuk melakukan berhitung saja itu disebut kita sudah melakukan pembelajaran numerasi. Yaitu dari terus kita kegiatan-kegiatan kita masih 1 bulan 1 kali yang harus kita lakukan sekarang, tetapi nanti semester depan, semester berikut itu, semester baru itu direncanakan itu tiap minggu kita harus tembel Kakak di saat selesai pembelajaran. Ya mungkin Kakak dari Beta, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Hel. Yang lain lagi Kak, silakan Kak. Kak Gaddafi sama Kak Huem sama Kak Fonda. Silakan Kak. Oke, kakak-kakak sekalian, terkait dengan pertanyaan pemandu daripada kakak-kakak yang telah disampaikan terkait dengan nama daripada komunitas belajar yang ada. Kemudian terkait dengan tahapan fase yang selama ini telah kakak-kakak jalani, entah itu berada pada fase inisiasi atau berada pada fase daripada tahapan daripada implementasi, ataukah berada daripada tahapan daripada fase keberlanjutan yang ada. Nah, di sini dari apa yang sudah kakak-kakak sampaikan terkait dengan pengalaman yang telah kakak-kakak sampaikan yang berada pada komunitas di antara kakak-kakak masing-masing. Di sini sebentar nanti kakak-kakak akan bisa melihat Kak di sini. Kak Hel, mikrofonnya dimatikan Kak. Oke Kak, di sini. Di sini kakak-kakak, kita akan berbagi praktik baik Kak, terkait dengan aset, kemudian pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik, kemudian keterangannya. Di sini aset itu adalah merupakan 7 aset itu adalah merupakan modal utama Kak. Entah itu adalah aset manusia, entah itu adalah aset sosial, entah itu adalah aset politik, entah itu aset agama atau budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Nah, dari 7 aset yang ada ini, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didiknya itu seperti apa? Sebentar nanti akan kakak-kakak lihat bersama. Dari 7 aset atau 7 modal utama ini kakak-kakak, sebentar nanti akan kakak-kakak transformasikan dia dalam pemanfaatan aset, kemudian keterangan yang ada yang sebentar nanti akan kakak-kakak buat. Dari pemanfaatan yang ada ini kakak-kakak, di sini kakak-kakak akan berbagi praktik baik dalam komunitas belajar di sekolah kakak-kakak. Yang pertama itu, apa saja inovasi yang telah kakak-kakak lakukan untuk lebih memberdayakan Kombel atau komunitas belajar sebagai wadah pembelajaran PJOK yang berpusat atau berpihak kepada peserta didik. Yang kemudian, yang C, di sini kapan komunitas belajar sekolah kakak-kakak itu dapat dikatakan sukses. Nah, ini merupakan 3 ide besar, Kak. Ini merupakan 3 ide besar. Di sini terkait dengan bagaimana kakak-kakak bisa menghubungkan antara aset yang dimiliki dengan rancangan atau program yang akan kakak-kakak buat terkait dengan 7 modal atau 7 daripada aset utama. Kemudian di sini kakak-kakak sebentar nanti juga pun akan berada pada sekian banyak daripada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada. Di sini 3 ide besar yang ada itu kakak. Yang pertama itu adalah fokus pada pembelajaran peserta didik. Yang kedua itu adalah membangun budaya kolaborasi dan komitmen bersama. Yang ketiga itu adalah berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Nah, dari 3 ide besar ini merupakan sebuah landasan dalam menjalankan seluruh kegiatan di dalam komunitas belajar sekolah. Tapi kakak-kakak harus ingat bahwa kakak-kakak dapat memastikan bahwa komunitas belajar itu berkontribusi pada pembelajaran yang mana berkualitas dan dilakukan secara kolaboratif, Kak, untuk meningkatkan hasil pembelajaran daripada peserta didik itu yang baik. Nah, dari 3 aset utama ini, Kakak, aset manusia, aset sosial, aset politik, aset agama budaya, fisik, lingkungan, dan finansial seperti yang ada, nanti kakak-kakak transformasikan ke dalam pembagian yang ada, Kak.
Di sini setelah melakukan sesi tatap maya pada kuatkan pemahaman satu ini, hal baru apa yang kakak-kakak dapati? Yang kedua, hal apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan semenjak daripada proses pembuatan daripada proses KBS yang ada atau komunitas belajar sekolah yang ada seperti itu kakak-kakak. Nah, dari proses 3 poin yang ada ini kakak, mari kak. Semisalnya kakak-kakak tidak bisa untuk menjawab atau memasukkan 7 aset utama. Yang penting daripada 7 aset utama ini menjadi satu panduan bagi kakak-kakak, yang mana sebentar nanti akan kakak-kakak eksekusi dalam elemen misalnya seperti itu kak. Ini kak. Yang pertama, bagaimana kakak-kakak menghubungkan antara aset yang dimiliki dengan rancangan program yang akan dibuat. Nah, yang kedua di sini, apa saja inovasi yang telah kakak-kakak lakukan untuk lebih memberdayakan Kombel sebagai wadah belajar PJOK yang berpihak pada peserta didik? Dan yang ketiga ini, kapan komunitas belajar sekolah kakak-kakak itu dapat dikatakan sukses, Kak? Ini, Kak, kita berpatokan dulu, Kak, pada 7 aset utama ini, Kak. Kalau aset manusia, berarti pemanfaatan aset manusia dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, ini Kak. Silakan Kak, kita berbagi bersama. Kakak di foto Kak, di foto atau di screenshot. Kemudian Kakak balik lagi kepada layar yang berikut. Di sini ada 3 pertanyaan Kak. Kita berbagi praktik baik Kak dalam komunitas belajar di sekolah kakak-kakak. Apalagi yang punya kanop yang udah berada pada fase keberlanjutan seperti itu. Silakan Kak. Kalau yang tadi udah pada Sri Kandi mendominan perempuan, yang saya minta pada sesi ini ketiga daripada Kak Will, Kak Fonda, sama Kak Gaddafi yang mengambil alih daripada sesi yang ketiga, sesi yang berikut ini. Silakan Kak. Saya berikan kesempatan kepada kakak-kakak untuk melihat Kak. Tidak usah sampai sebagian semua Kak, sebagian aja, mungkin 1 poin. Kemudian untuk berbagi praktik baik ini hanya 1 poin, seperti itu Kak. Izin kakak, Silakan untuk Kak. sementara beta serahkan kesempatan per kakak WM dan kakak Davi dulu kakak. Alasannya apa Kak? Terima kasih. Belum kakak ada barang baru balik kakak beta baru balik belum masih ikut dulu kakak. Kakak bisa lihat pertanyaan kakak. Boleh. Silakan Kak. Satu. Satu. 18, 19.
Yang nasional berarti di sini apa ya? Kakak mungkin beta sedikit kakak. Sini nggak suara ke bosku. Silakan. Dengar. Oh, ya kakak ini terkait praktik baik komunitas belajar sekolah. Apa saja inovasi yang telah Bapak Ibu lakukan untuk lebih memperdayakan Kombel sebagai wadah pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Di sini beta coba pada poin 1 kakak, yaitu fokus pada pembelajaran peserta didik, yang mana inovasi memberikan Kombel dalam pembelajaran PJOK itu yang pertama menurut beta pengembangan kurikulum kakak, melalui survei atau observasi dan identifikasi minat secara spesifik bagi peserta didik di sekolah. Yang berikutnya ke pembelajaran, penerapan pembelajaran yang aktif dan berdiferensiasi yang dapat kita lakukan itu seperti pembelajaran yang berbasis proyek, yang mana peserta didik ini dorang terlibat dalam merancang dan melaksanakan proyek-proyek PJOK dan juga pembelajaran kooperatif, yang peserta didik ini dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk bekerja sama menyelesaikan tugas dan saling belajar. Mungkin sementara gitu kakak. Oke, terima kasih Kak Fonda. Poin yang sisanya nanti ditambahkan oleh Kak Huyem sama Kak Gaddafi. Silakan Kak. Selain Kak Will sama Kak Gaddafi, ada mungkin yang mau menambahkan Kak? Terkait dengan proses berbagai praktik baik dalam komunitas belajar di sekolah kakak-kakak terkait dengan beberapa poin yang mendasar, yang mana terkait dengan aset yang ada Kak. Yang pertama, di sini bagaimana kakak-kakak menghubungkan antara aset yang dimiliki dengan rancangan program yang akan kakak buat, seperti itu. Kita berfokus dulu kepada aset Kak, karena kalau sama misalnya tanpa ada aset maka keberlangsungan daripada suatu komunitas belajar di sekolah itu tidak mungkin akan jalan Kak, karena lihat daripada aset dulu. Kita lihat pemetaan asetnya terkait dengan hubungan antara aset yang dimiliki dengan rancangan program yang akan kakak buat seperti apa. Terkhususnya dalam PJOK Kak. Menit. Jadi kalau misalnya 18.
Silakan, Kak. Ya baik, mungkin beta Kakak Fasil pada poin yang ketiga itu, menurut pendapat beta pada poin yang ketiga yaitu orientasi belajar yang perlu diperhatikan, yaitu pemanfaatan teknologi digital, yaitu gunakan platform seperti Google Chrome atau Microsoft atau platform pembelajaran lain untuk berbagi materi, tugas, dan diskusi. Yang kedua yaitu video pembelajaran. Yang ketiga itu game edukasi. Yang keempat yaitu analisis data. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum lokal, seperti integrasi muatan lokal yang libatkan peserta didik dalam merancang aktivitas pembelajaran yang relevan dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan proyek yang menantang dan bermakna. Kemudian pembelajaran tematik, yaitu hubungkan materi PJOK dengan mata pelajaran yang lain untuk memperkayakan pemahaman peserta didik. Yang ketiga yaitu mungkin itu saja Kakak Fasil apa yang beta sampaikan itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak WM. Silakan Kak Nov, Kak Helen, sama Kak Laura, silakan Kak. Kak Gaddafi mau tambahkan, Kak Gaddafi? Silakan Kak Nov, mau tambahkan Kak Nov, Kak Helen, sama Kak Laura, silakan Kak. Silakan Kak Gaddafi.
Aset manusia. Kalau jadi mungkin kita punya tidak salah 7 aset ya kakak, Ya, 7 modal aset iya Kak. dalam ya kakak 7 modal aset ya. Iya, 7 modal aset Kak. Ini Oh. 7 modal aset. Ini 7 modal aset Kak. Iya, ini 7 modal aset Kak. Yang Kakak kumpulkan dalam berbagai baik di sekolah Kak. Iya. Oh, iya. Oke. Ya. Dengar Kak, dengar Kak. Iya, oke, terima kasih kakak. Di sini 7 modal aset. Yang Kasih pertama mati aset kamera pertama Kak Davi, yaitu biar saya terganggu daripada koneksi internet Kak. Kalau mau ngomong Kakak matiin kamera saja Kak. oh ya kak. Oke. Aset Iya, manusia. terima kasih kakak. Untuk 7 modal aset yang pertama yaitu ini manusia itu manusia yang berkualitas. Ini yang penting untuk mempengaruhi kesejahteraan. Halo? Jaringan sembah siapa nih? Iya, dengar Kak. Halo? Lanjut Kak. Dengar Kak Davi. Lanjut Kak, kita dengar Kak. Hanya terkendala dengan koneksi internet Kak. Kak Nov, silakan Kak Nov. Ditambahkan Kak Nov. Ya, terima kasih Kakak Fasil. Yang pertama itu aset manusia, yaitu guru mengajak siswa untuk membuat desain latihan tersendiri untuk mempresentasikannya di kelas. Jadi kalau misalkan kita buat contoh saja aset manusia, yaitu siswa ketika kita punya hari-hari besar yang kita rayakan itu seperti Hari Besar Nasional yaitu 17 Agustus. Biasanya sekolah kita mengadakan lomba-lomba, kegiatan olahraga, kegiatan bahasa Indonesia maupun kegiatan yang paling terpenting itu adalah kegiatan olahraga. Di situ siswa diajak untuk mendesain, membuat program-program kegiatan, sehingga dengan demikian misalkan dia susun program hari-hari apa saja yang kita mau buat, mau melakukan kegiatan olahraga seperti yang biasanya kita itu bola voli dengan gol mini. Nah itu kita memanfaatkan aset fisik yang demikian aset fisik masuk, yaitu kita punya lapangan, di dalamnya itu juga ada lapangan bola voli. Dengan demikian, aset fisik lapangan itu dipergunakan untuk pertandingan bola voli dan gol mini dalam rangka pertandingan antar kelas untuk menyongsong 17 Agustus. Biasanya kita di sekolah. Kemudian aset lingkungan itu kita pergunakan kalau misalkan di lapangan sekolah pada saat belajar PJOK yang pastinya kita lakukan untuk proses pembelajaran, sekaligus juga kita menggunakan lapangan itu untuk pemanasan, permainan, sekaligus sampai dengan proses pembelajaran inti sampai dengan pendingin dan sampai selesai Kakak Fasil. Kemudian aset sosial di sini
sementara kita ada rencanakan untuk siswa akan melakukan kolaborasi pertandingan antar tetangga sekolah. Jadi yang direncanakan itu adalah SMP 15, tapi karena terkendala siswa banyak yang tawuran, kita juga sendiri tidak berani untuk memberikan izin kepada siswa untuk melakukan pertandingan antar sekolah tetangga. Jadi nanti itu dan demikian Kakak Fasil kita juga ada terkendala dengan tes akhir semester ini. Jadi nanti mungkin selesai tes akhir semester ini kita akan adakan pertandingan bola voli. Nah itu aset sosial. Kemudian aset budaya itu biasanya tari-tari yang tradisional yang kita gunakan di situ kita masukkan untuk kegiatan Natal. Nah, Natal di situ kita mengundang orang tua untuk membagikan laporan pendidikan sekaligus menyaksikan tarian yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, di situ juga kita punya aset lingkungan yang masuk di situ Kakak Fasil. Kemudian aset finansial itu ya kita sudah kebetulan kepala sekolah kemarin ada punya inisiatif untuk sudah membeli alat olahraga seperti bola voli dengan bola kaki. Karena memang kita juara bola voli kemarin itu sehingga dengan demikian sudah terpikir dari kepala sekolah untuk peningkatan latihan supaya anak-anak itu ke depannya mereka akan ada dalam pertandingan. Nah, dengan demikian semua aset di situ kita berdayakan Fasil untuk mutu daripada siswa. Barangkali itu saja yang bisa saya berikan ke Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kanov. Jadi pada intinya Kanov, dalam pemetaan aset yang ada ini, Kak Kanov jalani berada bersama-sama dengan kombel di sekolah itu dengan kapasitasnya itu yang meramu sekian banyak daripada proses kegiatan hingga sampai kepada tahapan daripada implikasi daripada proses yang Kak Kanov jalani berada bersama-sama dengan teman-teman itu adalah merupakan satu istilahnya itu merupakan satu karya cipta yang Kak Kanov bersama dengan teman-teman sekalian atau mungkin ada mendatangkan daripada pihak luar Kak terkait dengan aspek sosial yang ada. Apakah mungkin meramunya sendiri Kakak ataukah mungkin ada pendampingan daripada pihak-pihak yang luar yang bisa untuk mengcombine daripada komunitas belajar terkait daripada sekian banyak daripada pemetaan aset yang ada Kak? Dalam proses daripada struktur gerak yang ada Kak, misalnya menari, apakah memang itu gawainya daripada guru sendiri ataukah mungkin ada pemilihan alternatif solusi daripada pihak luar, orang tua ataukah seperti apa yang berkolaborasi Kanov ataukah tidak? Ya Kakak Fasil, kita tidak mendatangkan orang luar Kakak Fasil. Kita punya guru kesenian sendiri, nanti pada saat biasanya ketika mereka sudah mantap latihan, kan guru yang kasih latihan itu kita punya guru sendiri, mereka dia juga berasal dari SMP Kalam Kudus. Nah, nanti di situ kita berbagi jadwal. Semuanya di situ punya tanggung jawab untuk melatih siswa, misalkan menari, terus permainan bola voli, bukan saya sendiri yang sebagai guru PJOK, tapi ada teman yang mendampingi untuk bersama-sama melakukan latihan. Kali itu saja Kakak Fasil yang perlu saya jawab. Oke, terima kasih Kak Nov. Kak Bedris, apakah masih ada dalam ruang Zoom ini Kak Bedris? Ada Kak, mohon maaf tadi tak keluar barang materi tadi di sekolah. Oke, silakan Kak Bet. Terkait dengan poin daripada berbagai praktik baik yang ada Kak Bet, terkait dengan struktur daripada pembagian daripada 7 aset atau modal utama, apakah mungkin berada dalam proses di mana daripada pemanfaatan daripada aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, kemudian terkait dengan poin yang berikut Kak Bedris, ini merupakan proses berbagi baik juga Kak, seperti ini.
Jadi silakan Kak Bet. Dari pertama dulu Kak Bet terkait dengan aset. Karena di sini gawainya KBT itu kan bukan hanya kapasitasnya sebagai guru PJOK juga kan, seperti itu. Jadi pasti dalam komunitas belajar pemenuhan aset daripada KBDRIS terkait dengan konsep berbagi praktik baik yang ada ini, apakah memang hanya ranah guru sendiri ataukah memang ada unsur keterlibatan daripada pihak orang tua terkait dengan berbagi praktik baik yang ada seperti ini Kak Bet. Silakan Kak. Ya, Kak Fasil, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin beta memang tadi terlambat masuk, jadi beta menyimak saja apa yang tadi kakak-kakak sudah sampaikan dan mungkin berkaitan tentang Kak Fasil punya penyampaian. Kalau menurut beta yang berkaitan tentang aset manusia kalau di sekolah itu yang tadi banyak sudah disampaikan, sama saja mungkin katong punya aktivitas pembelajaran yang sekarang prosesnya berpihak kepada peserta didik. Artinya bahwa setiap proses pembelajaran ketika melakukan salah satu contoh kegiatan untuk penilaian akhir semester itu sudah dilakukan dengan Google platform Merdeka Belajar, artinya bahwa sudah lewat online. Tesnya sudah online, sudah menggunakan HP, dan yang berikut bahwa ketika aktivitas pembelajaran untuk berkelanjutan untuk aktivitas proyek yang sementara dijalankan sekarang ini, dan nanti ketika dilakukan proyek tersebut dan melakukan kegiatan berkelanjutan di semester yang berikut, artinya bahwa melakukan pentas karya yang disampaikan oleh anak-anak di semester ini. Lalu yang berikut untuk aset sosial yang disampaikan bahwa ada peningkatan untuk pengembangan fisik daripada anak-anak itu kebanyakan aktivitas pembelajaran untuk PJOK itu ada pertandingan persahabatan antara SMK di atas, dari SMK di atas maupun SMA 5. Jadi antar tetangga. Ya, yang berikut bahwa untuk politik ini banyak berkaitan tentang aktivitas untuk kesiswaan. Itu berkaitan tentang pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya. Untuk agama banyak aktivitas yang dilakukan di SMA Negeri 4 Ambon untuk program-program yang dijalankan itu ada ibadah OSIS, ibadah guru terkhususnya, dan untuk aktivitas pengembangan untuk seni dan karya itu biasanya tidak diminta oleh orang luar, tapi biasa saya sendiri yang turut aktif untuk melatih anak-anak, baik itu di tari maupun dalam aktivitas olahraga. Gitu Kakak Fasil, mungkin sementara dari Bita. Oke, terima kasih Kak Bet. Kakak-kakak sekalian, sekian banyak ya Kak ya, yang sudah berkolaborasi berada bersama-sama dalam ruang ini. Yang mana dengan sekian banyak daripada pengalaman kakak-kakak, di sini menjadi satu cikal bakal juga bagi saya Kak, seperti itu. Kenapa sampai saya bisa mengatakan hal yang demikian Kakak? Karena di sini terkait dengan komunitas belajar di masing-masing sekolah itu berbeda-beda Kak. Yang punya komunitas belajar daripada Kanov itu berada pada posisi daripada keberlanjutannya itu berbeda dengan punya Kak Laura, kemudian berbeda lagi dengan punya Kak Bedris, berbeda juga dengan punya saya Kak, seperti itu. Nah, tapi satu Kakak yang kita ketahui bersama bahwa terkait dengan komunitas belajar sekolah yang ada, kita sudah berada pada levelan tahap di mana kita sudah berada pada proses di mana berjalan bersama-sama, merajut bersama-sama, kemudian merangkai bersama-sama suatu proses pembelajaran yang selama ini sudah menjadi satu cikal bakal bagi suatu proses pembelajaran yang kakak-kakak sudah bisa berpikir endingnya itu sampai kemana seperti itu.
Kalau dibandingkan dengan saya, Kak, punya Kombel Belajar, komunitas belajar yang punya saya itu baru berjalan itu baru beberapa tahun, Kak. Kami baru berada pada tahapan daripada prosesnya itu daripada tahapan implikasi seperti itu, belum berada pada tahapan daripada keberlanjutan. Tapi saya berpikir dan saya merasa bahwa sekalipun belum berada pada tahapan daripada suatu proses keberlanjutan yang ada, namun sudah berada pada tahapan daripada sesi di mana kita berada pada tahapan implementasi, berarti itu sudah merujuk kepada suatu komunitas belajar yang mana memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama seperti itu kakak-kakak sekalian. Dari proses di mana kakak-kakak akan menjalani berada bersama-sama dengan komunitas belajar yang ada kakak-kakak, satu saja harapan saya, satu titipan saya, dan satu motivasi yang saya berikan kepada kakak-kakak bahwa selain daripada komunitas belajar yang kakak-kakak punya dalam KKG, MGMP, ini juga merupakan satu proses kolaborasi bersama, Kak. Kakak-kakak bisa berada hingga sampai kepada tahapan tingkatan levelan yang berikutnya itu, kakak-kakak akan digujur daripada proses di mana kakak-kakak berada daripada komunitas belajar yang ada seperti itu. Yang sudah disampaikan oleh Kak Nov. Kak Nov mengikuti sekian banyak sehingga Kak Nov bisa menghasilkan juga lebih banyak seperti itu. Kalau kakak bersama dengan saya menghasilkan siswa itu adalah siswa yang bukan siswa berkebutuhan khusus, tapi di sini kakak Nov bisa menghasilkan siswa yang berkebutuhan khusus sampai kepada lafalan daripada tingkat membaca dan menulis seperti itu. Ini merupakan satu barometer yang kakak-kakak jalani berada bersama-sama dengan kombel-kombel yang ada, Kak. Tapi satu harapan saya kakak, bahwa kapasitas saya bukan hanya sebagai fasilitator saja buat kakak-kakak, tetapi saya mendambakan, saya menginginkan, dan saya mengharapkan agar supaya setelah selesai daripada durasi waktu kita sebentar nanti ini adalah 3 JP yang akan berakhir, kemudian kita berada lagi pada 4 kali tatap muka, dan setelah itu kita akan finishing daripada proses PKG PJOK ini. Saya berharap bahwa dalam kelas 07 yang mana difasilitasi oleh saya fasilitator 09 ini akan menghasilkan figur baru daripada kompetensi berkelanjutan, Kak, seperti itu. Mungkin suatu saat saya bertemu dengan Kakak Nov dalam ruang ini kapasitas saya sebagai fasilitator, tapi saya akan bertemu dengan Kakak Nov lagi dalam ajang pendidikan yang berkelanjutan itu mungkin saya sebagai peserta, tapi Kakak Nov yang jadi fasilitator. Nah, disinilah Kak, kita saling berbagi peran seperti itu. Merupakan satu kebanggaan buat saya secara pribadi dan secara keluarga. Apabila sebentar nanti saya berhadapan dalam ajang-ajang tertentu, misalnya saya diundang dalam sekolahnya Kak Bedris, saya melihat, oh berarti fasilitatornya atau widya suaranya itu merupakan Kak Bedris, Yulsiri Rehena seperti itu. Saya bangga, karena merupakan peserta daripada saya yang mengayominya itu sebagai seorang fasilitator, Kak. Nah, dari proses ini kakak-kakak sekalian, dari modul 1.1 beranjak sampai kepada modul 3 yang saat ini sementara kakak-kakak tapaki, yang sebentar nanti pada besok hari itu kakak akan ada penarikan daripada LMS yang ada, Kak. Dari proses di mana kita berbagi praktik baik di malam hari ini, kakak, harapan saya bahwa sekian banyak daripada video pembelajaran yang sudah diberikan kepada saya selaku fasilitator di sini, kakak, saya berharap bahwa praktik baik ini juga pun akan kakak-kakak berikan. Nah, di sini merupakan satu masukan buat kakak-kakak sekalian. Semisalnya nanti kakak-kakak berada pada tahapan di mana kombel-kombel yang akan kakak-kakak jalani berada bersama-sama, hal-hal buruk yang kakak jalani, yang kakak pernah tapaki, yang kakak pernah rasakan, yang pernah kakak eksekusi dalam aksi nyata, entah itu video pembelajaran yang pertama, entah itu video pembelajaran yang kedua, di sini menjadi satu proses di mana kakak-kakak bisa menganalisa itu, Kak. Karena ada beberapa daripada teman-teman yang saya melihat progres peningkatan daripada videonya itu, Kak. Sebab kalau sama terkait dengan proses aksi nyata berarti itu adalah kakak memperankan suatu aksi yang kakak lakukannya itu secara nyata. Sesuai dengan apa yang sudah kakak pandukan seperti itu, Kak. Ini yang saya cegah saja kakak, jangan sampai hal ini terjadi pada di mana wadah kolaborasi yang kakak-kakak jalani bersama dengan teman-teman sekalian. Yang kita harapkan bahwa apa yang kakak-kakak dapat selama kakak-kakak diayomi dalam kombel-kombel belajar yang seperti otorisator lakukan, kemudian sebentar nanti yang saya lakukan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang fasilitator yang sebentar nanti akan kakak-kakak eksekusi dalam komunitas belajar, hal baik, Kak, yang harus kakak-kakak lakukan, hal positif, Kak.
Sebentar nanti kakak akan melihat dalam komentator pada poin-poin yang ada kak. Dari sekian banyak daripada hasil yang telah kakak-kakak berikan kepada saya kembalikan juga kepada kakak-kakak. Oke kakak, kita tinggal berapa slide lagi, kita udah berada kakak pada penghujung. Di sini ada 3 ide besar terkait dengan komunitas belajar sekolah. Kemudian ada 4 pilar, dan di sini kemudian kakak ada 5 dimensi. Di sini terkait dengan 3 ide besar kakak tinggal lihat saja seperti apa, ada yang terkait dengan landasannya, terkait dengan kombel belajar, kemudian fokus pada peserta didik dalam suatu proses pembelajaran, ini merupakan 3 ide besar Kak. Tapi kalau sama terkait dengan 4 pilar, berarti di sini merupakan misi bersama. Di sini merupakan visi atau arah yang jelas Kak, nilai atau komitmen daripada suatu proses KBS yang kakak-kakak jalani. Kemudian tujuan ataukah timeline dan target Kak. Tapi kalau misalnya daripada dimensi, di sini berarti terkait dengan proses kepemimpinan dan terkait dengan proses daripada komitmen yang ada kakak-kakak sekalian. Ini Kak, komunitas belajar di sekolah KBS, kemudian alasan dan tujuannya itu membentuk KBS, kemudian di sini ada merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Di sini kakak, kalau sama misalnya itu alasan dan tujuannya itu membentuk KBS, ini pada komunitas belajar di sekolah. Kemudian kalau sama dalam proses merancangnya itu berarti yang perlu untuk dirancangkannya itu adalah tujuannya. Kemudian yang dilihatnya itu adalah produk utamanya. Kemudian yang dilihat itu adalah bagaimana produk atau hasil cipta karya yang ada kakak-kakak sekalian. Pada sesi terakhir di sini Kak, di sini kakak-kakak memahami konsep dan pentingnya komunitas belajar sekolah serta hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik kakak-kakak sekalian. Kemudian yang kedua, di sini kakak-kakak mengidentifikasikan aset atau kekuatan sekitar yang mana mengembangkan komunitas belajar sekolah. Dan yang ketiga itu adalah kakak-kakak merancang program daripada kegiatan kombel belajar sekolah yang ada atau komunitas belajar sekolah yang ada kakak-kakak sekalian. Sampai di sini kakak, pada slide terakhir kita di saat ini mungkin ada yang perlu untuk kakak-kakak sampaikan Kak sebelum kita berakhir dalam sesi kita yang mana kita mulai tadinya itu pukul 6:21 Kak. Sekarang kita sudah berada pada durasi 20:15 Kak. Silakan kakak, ada yang perlu untuk kakak-kakak sampaikan? Sing ada lagi Kakak Fasil. Oke kakak, kalau tidak ada, satu saja kakak yang beta mau ingatkan buat kakak-kakak bahwa terkait kita review ya kak ya. Kita review terkait dengan proses pembelajaran di hari kemarin bahkan sampai dengan tugas-tugas yang ada kakak. Ada sebagian banyak besar daripada kakak-kakak 7 orang yang ada, yang mana kakak-kakak mengupload videonya itu tidak berdurasi panjang kak, seperti itu. Nanti KWM tolong dilihat lagi, Kak Laura, nanti dilihat lagi kak. Ada yang kakak-kakak punya video pembelajaran yang kakak-kakak upload itu kan harus juice file kak. Kalau misalkan kakak juice filenya itu hanya dalam satu uploadnya itu hanya dalam satu, berarti kakak-kakak tidak menambah juice filenya, berarti yang tampilnya itu dalam rubrik penilaiannya saya itu hanya satu kak, seperti itu. Misalnya satu kali kakak upload itu video bersama dengan RPP, berarti yang munculnya itu hanya satu kak. Tapi kalau misalnya yang kakak upload itu adalah juice file, misalnya dokumen yang kakak unggah pertama itu adalah RPP, kemudian kakak juice file lagi, kakak unggahnya itu adalah video pembelajaran, berarti yang masuknya itu 2 file kak. Tapi kalau misalnya yang kakak uploadnya itu hanya 2 file, kemudian kakak tidak juice file, hanya dalam satu, berarti yang munculnya itu hanya satu kak, seperti itu yang menjadi kendala. Nanti kakak-kakak lihat kembali, Kak WM nanti dilihat kembali Kak terkait dengan video pembelajaran. Karena durasi yang dikirim buat saya itu tidak mencukupi target, Kak. Hanya sebagian saja kakak-kakak seperti itu. Nanti kakak-kakak perhatikan LMS, Kak. Karena batas penarikan LMS untuk modul 2-nya itu besok, Kakak. Batas penarikannya, seperti itu. Jangan terjadi kendala, Kak, seperti modul yang pertama. Silakan, Kak. Oke, nanti besok kakak kita sudah bisa kirim ulang. Oke, Kak, sebelum jam 12 malam, Kak. Lagi 10 sebelum jam 12 malam, Kak. Karena besok itu penarikan LMS-nya itu jam 12, Kak. Jadi 10 menit sebelum jam 12. Iya. Jam 12 malam ya? Oke. Oke, siap. Iya, Kakak. Bukan jam 12 siang, Kak.
Oke kakak-kakak. Dengan mengucapkan banyak terima kasih, kita sudah berada pada slide yang terakhir kakak. Dengan durasi kita ini adalah 3 JP. Yang mana kita bertolak tadi dari pukul 6:21 dan berakhir pada pukul 20:18 kah. Mari kakak, atas nama keluarga dan atas nama pribadi, saya mohon maaf apabila sepanjang daripada tugas dan tanggung jawab keterpanggilan saya dalam ruang Zoom meeting ini, kita bertatap maya. Ada yang kurang maksimal yang saya berikan kepada kakak-kakak, saya mohon maaf. Tapi saya percaya bahwa tugas dan tanggung jawab keterpanggilan kita dalam ruang ini adalah saling melengkapi, Kak. Mari Kak, sebelum kita meninggalkan ruang virtual ini, kita menundukkan kepala, kita menghening, dan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kakak-kakak sekalian, nanti kakak kita sepakati Kak, masuk ruang WA kakak, kita sepakati bersama untuk durasi besoknya itu kita akan bertatap maya jam berapa Kak? Yang pastinya itu tidak mungkin sore kakak, tolong diatur seperti itu kakak. Mohon izin Kak untuk stop recording Kak.